Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai debat cawapres yang ditiadakan. Dan di media sosial itu ramai, apakah ini usaha untuk melindungi salah satu cawapres yang tidak mampu berdebat seperti itu. Dalam hal ini yang dibahas tentunya Mas Gibran, gitu ya. Memang posisi cawapres atau wapres kalau udah jadi itu tidak terlalu signifikan diperlukan jika presidennya sehat walafiat atau tidak melakukan pelanggaran konstitusi yang berat sehingga harus dimakzulkan, ya kan? Sama seperti eranya Pak SBY Budiono. Pak SBY sangat vokal, Pak Budiono anteng-anteng saja. Zamannya Pak Jokowi Ma'ruf Amin, Pak Jokowinya sangat vokal, Pak Ma'ruf Amin anteng saja karena memang belum diperlukan gitu loh. Nah, tapi kita memang harus tahu kualitas dari cawapresnya. Kenapa seperti itu? Karena wapres itu, posisi wakil presiden itu adalah posisi pertama yang akan menggantikan presiden jika presidennya tidak mampu melanjutkan kepemimpinan karena sebuah sebab. Jadi kita emang perlu tahu bagaimana kualitas wapres, cawapres gitu ya. Maka sangat disayangkan kalau debat cawapres ini ditiadakan. Nah, di media sosial rame kalau dianggap Mas Gibran ini tidak mampu berdebat. Ya saya sih maklum ya, karena kenapa warganet itu berpikir seperti itu, karena memang baru 2 tahun bro jadi wali kota, ini jadi cawapres gitu loh. Terlalu cepat, kayak jalan tol memang. Nah, tentunya yang diuntungkan dalam hal ini kalau nggak ada debat cawapres kalau nggak ada debat cawapres ya tentu saja kalau menurut opini saya yang paling diuntungkan adalah Mas Gibran sehingga tidak akan berdebat sendirian karena pengalamannya kan memang kurang. Karena debat itu nggak cuma butuh kecerdasan tapi butuh pengalaman. Secerdas apapun kalau nggak punya pengalaman sulit debatnya. Seperti itu ya. Yang paling diuntungkan jika ada debat cawapres tentu saja pasangan Ganjar Mahfud. Pak Mahfud itu pengalamannya luar biasa, orangnya cerdas gitu loh. Sudah terbukti di track recordnya sendiri gitu. Yang paling diuntungkan adalah Pak Mahfud kalau ada debat cawapres. Yang kedua, kalau Caimin ya saya nggak tahu dia berkualitas apa sebenarnya ya. Cuma paling nggak masih punya pengalaman yang luas. Kalau ngimbangi Pak Mahfud saya pikir nggak akan sulit ya. Bukannya nggak bisa, akan sulit. Ngalahin Pak Mahfud nggak mungkin kalau menurut saya ya. Hanya bisa mungkin mengimbangi pada 1-2 bab. Nah tapi kalau Mas Gibran saya yakin akan dilumat habis oleh Pak Mahfud sama Caimin. Karena apa? Pengalamannya kurang bro, baru 2 tahun jadi wali kota. Pastikan pengalaman di bidang politiknya itu kan ya baru di sekitar Solo gitu loh. Itu pun baru 2 tahun, belum 1 periode. Memang Solo ada perkembangan di tangan Mas Gibran. Tapi kalau kita membahas tentang negara ini luas sekali. Tidak hanya satu daerah, tidak hanya satu pulau, gitu kan? Jadi kalau ada debat cawapres pasti akan dilumat habis Mas Gibran. Seperti itu. Nah, jadi apakah benar ini untuk melindungi salah satu cawapres agar tidak terlihat lemahnya? Itu hanya bisa dijawab oleh KPU ya. Tapi KPU sendiri punya alasan untuk itu. Nah, itu penilaiannya saya kembalikan kepada teman-teman. Apakah benar ini untuk melindungi Mas Gibran? Itu terserah teman-teman. Yang jelas kalau menurut saya debat capres pastinya kalau capres Anies akan mendominasi. Karena pada dasarnya emang dia cerdas, pengalamannya banyak. Yang kedua pastinya kalau dari segi pengalaman birokrasi tentunya Pak Ganjar. Karena sudah pernah gubernur sudah,
terus di DPR sudah, ya kan. Nah, kalau Pak Prabowo pengalamannya luas, tapi kalau di bidang pemerintahan baru di kementerian seperti itu. Nah, jadi juara dua dalam debat capres sih masih bisa diperebutkan antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Tapi kalau debat cawapres sudah pasti Pak Mahfud mendominasi, Caimin pasti akan keseok-seok untuk melawan Pak Mahfud, Mas Gibran akan dilumat habis. Itu prediksi saya. Cuma saya tetap pada prediksi awal saya, pemenangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Prediksi ya. Saya sampai mempertaruhkan rambut saya seperti itu ya. Kenapa saya bisa memprediksi seperti itu? Iya, semua serba mulus kok, ya udah toh. Oke, itu aja yang bisa saya bagi pada teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau nggak suka video ini di dislike aja, kalau suka di like. Oke, saya tekankan sekali lagi, saya netral. Saya memang memprediksi tapi saya netral, tidak mengajak Anda untuk memilih salah satu paslon. Oke, di video selanjutnya saya akan bahas mengenai kelemahan Anies Baswedan dan Pak Prabowo dalam pemilu ini, karena kemarin ada yang request seperti itu. Oke, akan saya terima tantangan videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.